Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film The Hidden Fork yang dirilis pada tahun 2022. Film The Hidden Fork ini diadaptasi dari cerita The Flying Fork of the Snowy Mountain, yang artinya si rase terbang dari pegunungan salju. Jadi mengisahkan tentang upaya balas dendam seorang pemuda terhadap sekelompok orang jahat yang telah membunuh ayahnya. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada zaman dahulu kala banget di daratan Cina, tepatnya tahun gak tahu, terdapat harta karun yang tak terkira jumlahnya di suatu tempat yang dingin. Dan untuk mencapai ke sana, kita membutuhkan peta yang disembunyikan di dalam sebuah peti besi yang dijaga oleh ahli kungfu bernama Hu Yidao. Hanya satu oranglah yang bisa menandingi Hu Yidao, yaitu Miao Renfeng. Kemudian seorang raja yang bernama Tian Guinong sangat menginginkan harta karun tersebut. Namun karena takut dengan Hu Yidao, ia pun membuat rencana yang sangat licik agar Miao Renfeng mau melawan Hu Yidao. Beberapa orang jahat pun ikut serta dalam aksi licik tersebut. Di antaranya ada Tao Bai Sui, Bao Su, Yin Ji, Zhao Yongyang, Sai, dan Zheng Niang. Mereka sengaja mengadu domba Hu dan Miao dengan cara membunuh istri Miao yang kemudian kepalanya diserahkan ke Miao Renfeng sendiri dengan surat yang seolah-olah ditulis oleh Hu Yidao. Keduanya pun akhirnya jatuh ke dalam duel maut. Tetapi usut punya usut, ternyata pedang keduanya sebelumnya sudah diolesi racun mematikan. Sebelum meninggal, Hu Yidao dan Miao pun baru sadar kalau mereka sudah ditipu. Pada malam harinya, Bao Su DKK sengaja membakar dan membunuh semua warga di desa Hu Yidao, yaitu desa Hujia. Namun tetap saja mereka tak bisa menemukan peta dalam peti besi, yang akhirnya membuat Tao marah dan memotong salah satu tangan Sai. Mereka lalu menggeledah hutan salju, di mana seorang bocah laki-laki berlari ketakutan, dan akhirnya berhasil lolos dari pencarian Bao Su. 10 tahun kemudian, pencarian peta di dalam peti rahasia itu masih berlanjut. Kini kelompok penjahat itu juga menambah 2 murid baru, yaitu Guiyu dan Qin Wang. Pada suatu hari, Guiyu mencegat sekelompok bandit untuk mencari peta. Dan dengan pedangnya, ia hampir mengalahkan sekelompok tersebut. Sampai akhirnya, muncullah Yinji dan Qin Wang membantu Guiyu mengalahkan mereka. Setelah Guiyu sadar kalau petanya di bawah kabur oleh salah satu bandit, ia pun mengejarnya sebisa mungkin. Tak lama kemudian, Guiyu menghadap ke Raja Tian Guinong. Seperti yang sudah dinanti-nantikan, ia berhasil membawa peta harta karun. Raja Tian pun senang tak karuan dan memintakan yang lain untuk pergi mencari harta karun tersebut. Ia juga berjanji kalau siapapun yang berhasil mendapatkan harta karun itu, maka akan diberi gelar Marquis dan bisa mewariskannya dari generasi ke generasi. Marquis itu sendiri merupakan gelar bangsawan yang dipercaya untuk melindungi negara atau wilayah dari sebuah serangan. Tao, Bao Su dan anak buah lainnya termasuk Guiyu dan Qin Wang pun langsung melakukan perjalanan menggunakan kudanya masing-masing. Dalam kelompok itu, mereka terbagi menjadi 2 sesuai guru mereka masing-masing. Kalau Sai dan Qin Wang merupakan murid dari Bao Su, sementara Yinji, Zhao Yongyang, Zheng Niang, dan Guiyu adalah murid Tao. Karena perjalanan sangat panjang dan dingin, mereka pun kemudian berhenti di sebuah penginapan. Di situ, Sai komplain karena Tao yang memegang petanya, sedangkan Sai, Bao Su, dan Qin Wang belum melihat rutenya seperti apa.
Dalam percakapannya itu, si penjaga penginapan bernama Bagong ikut nimbrung dan memberitahu ke Tao kalau tak mudah mendapatkan harta karun itu hanya dengan berbekal peta. Ia juga memberitahu ada sosok rubah terbang di Gunung Feihu, dan selama ini tak pernah ada yang berhasil pulang dengan selamat. Menurut cerita, rubah terbang itu merupakan reinkarnasi dari jiwa Hui Dao. Mendengar ancaman dari Bagong, Tao pun sewot dan mulai mencekik lehernya. Tao juga memaksa si Bagong untuk menunjukkan di mana kunci harta karun, karena di dalam peta tertulis kalau kunci itu disembunyikan di tempat ini. Dan karena Bagong itu tetap tak memberitahu, Tao pun akhirnya membunuh Bagong. Sementara yang lain mulai bermencar untuk mencari kunci tersebut. Di tengah pencariannya, Yinji masuk ke sebuah ruangan. Ia lalu menemukan alat yang bisa membuka pagar yang dimana di dalamnya ada sebuah kunci. Di saat masih sekirang-kirangnya menemukan kunci, Guiyu melihat hal tersebut dan dengan kilat menusuk dada Yinji menggunakan kayu sampai meninggal. Sedangkan Qinwen melihat apa yang dilakukan Guiyu ke Yinjin. Scan lalu menunjukkan masa lalu Guiyu, di mana ia menjadi budak di penggalian emas. Pada saat itu juga, ia berhasil menemukan sedikit emas dan berniat untuk menyimpannya sendiri. Namun niatannya itu dihentikan oleh mandornya yang akhirnya memberi Guiyu hukuman. Guiyu diikat di kursi dengan tali yang melingkar di lehernya. Setiap Guiyu menolak untuk memberikan emas tersebut, sang mandor akan mencekik Guiyu sampai meninggal. Akan tetapi dengan kemampuannya, Guiyu berhasil melepaskan tali-tali tersebut dan melakukan penyerangan. Setelah mengalahkan sang mandor, Guiyu melarikan diri dan akhirnya dikejar-kejar oleh penjaga penggalian. Ia kemudian masuk ke sebuah gubuk. Di dalam gubuk itulah, Guiyu pertama kalinya bertemu dengan Qinwen. Qinwen lalu menawarkan Guiyu untuk bergabung dengan dirinya dan ayah angkatnya yaitu Baosu. Awalnya Guiyu menolak, tapi saat si penjaga datang untuk membunuhnya, Guiyu langsung menerima tawaran itu yang membuat Qinwen turun tangan untuk membunuh penjaga tersebut. Qinwen kemudian membawa Guiyu ke hadapan Baosu, di mana Baosu malah menyuruh Qinwen dan Guiyu saling bunuh. Guiyu lalu mengambil pedang itu dan mengarahkannya ke Qinwen. Alih-alih membunuh orang yang sudah menyelamatkannya, Guiyu malah menusukkan pedang itu ke dirinya sendiri. Baosu pun menyuruh Qinwen untuk mengobati Guiyu dan menyerahkannya ke guru Tao. Kita kembali ke tempat penginapan. Semua anggota kini berada di satu ruangan. Tao pun menebak-nebak siapa yang membunuh Yinji dan mencurigai Guiyu karena ia yang pertama kali menemui mayat Yinji. Tetapi Baosu mengalihkan kalau itu hal yang tak penting karena kuncinya sudah berhasil ditemukan. Anggota lain kemudian pergi untuk beristirahat, sementara Tao dan Guiyu tetap tinggal sambil membahas tentang kematian Yinji. Namun Guiyu meyakinkan gurunya itu kalau Yinji mungkin dibunuh oleh rubah terbang seperti yang dikatakan oleh Bagong. Dan karena Tao kebingungan bagaimana ia bisa mendapatkan harta karunnya, Guiyu pun membujuk Tao supaya merebut kuncinya dari Baosu. Scan lalu memperlihatkan kilas balik beberapa waktu sebelumnya, di mana Guiyu dan Qinwen ternyata sudah merencanakan tentang pembunuhan Yinji. Mereka bahkan dengan detail membersihkan tempat TKP tanpa ada yang mencurigakan sedikit pun, kecuali sebuah gelas yang tak sengaja Guiyu pegang saat di detik-detik Tao memasuki ruangan. Tak lama setelah berbincang dengan Tao, Guiyu lalu menemui Baosu dan Qinwen di samping tebing. Di sana ia mengatakan apa saja yang ia bahas saat bersama Tao dan mengatakan kemungkinan kalau Tao akan merebut kuncinya dari Baosu. Namun sebelum hal itu terjadi, Baosu pun ingin merebut petanya terlebih dahulu yang kini ada di tangan murid Tao yaitu Zhao Yunyang. Saat Baosu pergi, Qinwen sengaja memberi kalung pemberian ayahnya ke Guiyu sebagai tanda bergabung dengan mereka. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke hutan Gunung Feihu. Tao kemudian menancapkan belatinya ke satu pohon sebagai tanda agar tidak tersesat. Namun saat masuk ke dalam hutan cukup jauh, mereka kembali melihat belati tersebut. Dan ketika mencoba untuk mengambilnya, ternyata itu hanya ilusi belaka.
Hal ini sudah menunjukkan kalau hutan tersebut bukanlah hutan biasa saja. Tepat di saat itu juga, kabut tebal mengelilingi mereka, membuat mereka tak bisa melihat satu sama lain. Saat Zhao Yun yang terpisah dari rombongan, Guiyu mendatanginya. Dan karena kabut akan menghilang dalam 15 menit lagi, Guiyu pun langsung menyerang Zhao tanpa aba-aba. Mereka berdua jatuh ke dalam pertarungan menggunakan pedangnya masing-masing. Tak hanya itu, Zhao juga menunjukkan ilmunya, yaitu mengubah air menjadi es yang kemudian mengenai Guiyu secara beruntun. Selang tak lama kemudian, Bosu, Qin Wang, dan Sai muncul. Guiyu pun segera menyerahkan peta yang ia rebut dari Zhao ke Bosu. Dan sebelum mereka pergi, Guiyu mengaku kalau dirinya terkena racun dari Zhao dan hidupnya hanya bertahan selama 4 jam saja. Apesnya lagi, yang punya penawarnya hanyalah Tao Baisui. Namun, Bosu tak peduli dengan nasib Guiyu dan malah pergi begitu saja. Bosu, Qin Wang, Sai, dan Guiyu yang terpaksa pun melanjutkan perjalanannya, yang dimana mereka berakhir di jalan buntu yang dipenuhi kerangka-kerangka. Dalam kesempatan itu, Guiyu dengan cepat lari ke arah Bosu dan merebut kunci yang ada di lehernya. Dan di waktu yang sama, puluhan hyena muncul mengepung mereka, sedangkan Tao dan murid-muridnya melihat mereka dari atas tebing. Di sini, Zhao ternyata masih hidup, dan untuk mengetahui hal tersebut, kita balik lagi ke scene sebelumnya, di mana ternyata sebelum pedangnya mengenai Zhao, Tao muncul dan menangkis pedang Guiyu. Di situ, Tao mengungkapkan kekecewaannya ke Guiyu karena sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Tao juga mengatakan kalau ia mulai mencurigai Guiyu saat melihat gelas bambu di ruangan terbunuhnya Yinji. Guiyu lalu mengungkapkan kalau ini semua rencana Bosu yang awalnya tak mau mencari harta karun dan berniat untuk membunuh anggota lainnya. Guiyu juga mengaku kalau dirinya sudah lama bekerja sama dengan Bosu. Kemudian alih-alih membunuh Guiyu, Tao malah mencekoki Guiyu sebuah racun yang membuat Guiyu hanya bertahan hidup selama 4 jam. Dalam waktu itulah, Guiyu diberi kesempatan untuk memberi peta palsu ke Bosu dan merebut kuncinya untuk menebus penawar racunnya yang ada di leher Bosu. Kita kembali ke Bosu dan lainnya yang terjebak di sarang hyena. Keempatnya kini berusaha mati-matian melawan sekawanan hyena yang kelaparan. Di waktu yang sama, Bosu mendapat serangan dari 3 hyena yang langsung membuatnya terkapar. Dan karena banyak hyena lain yang muncul, Qin Wen, Sai, dan Guiyu pun pergi meninggalkan tubuh Bosu. Sementara Tao serta muridnya mengejar mereka untuk merebut kuncinya. Zhao lalu mengejar Qin Wang sambil beberapa kali memenahinya. Sedangkan di sisi lain, Sai sembunyi dari kejaran Tao. Dan tiba-tiba mengingat kejadian 10 tahun yang lalu saat Tao memotong tangan Sai, kini Sai ingin membalaskan dendamnya dengan tangan baru yang disembuhkan oleh seorang tabib. Dan saat Sai ingin menyerangnya lagi, Tao menunjukkan ilmunya dengan membagi 2 dirinya. Kemudian untuk mengakhiri pertempurannya, Tao menusukkan pedangnya ke leher Sai hingga ia meninggal total. Saat Tao mencari kuncinya, Guiyu tiba-tiba muncul dari belakang sambil menunjukkan kalau kuncinya ada pada dirinya. Tak hanya itu, Guiyu juga tak ragu membunuh Tao menggunakan pedangnya dengan alasan yang belum jelas. Di tempat lain, Qin Wang menghadapi Zhao dengan senjatanya masing-masing. Namun ternyata Zhao malah lebih tertarik dengan kecantikan Qin Wen
Dan saat Zhao mulai teralihkan, Qin Wang menggunakan jurus rahasianya untuk memanipulasi kunang-kunang agar meracuni Zhao. Ketika Zhao mulai tak berdaya, Qin Wang langsung menusukkan belatinya ke jantung Zhao sampai meninggal. Tak lama kemudian, Zheng muncul dari atas pohon dengan niat yang sama, yaitu membunuh Qin Wen. 三娘方才就在，忘了。 Zheng lalu menggunakan senjatanya berupa senar layangan yang tajam untuk mengikat di seluruh tubuh Qin Wen. Di saat Zheng akan membunuh Qin Wang, datanglah Guiyu yang memotong benang-benang tersebut dan menyerang balik Zheng. Namun usahanya itu tak berhasil. Zheng kembali melakukan penyerangan dengan benangnya untuk mengikat Guiyu. Dan tanpa diketahui yang lain, Guiyu mengeluarkan ilmu pedangnya untuk membebaskan dirinya, kemudian menusukkannya ke tubuh Zheng. Guiyu juga menegaskan tentang siapa dirinya sebenarnya, yang ternyata orang di balik sosok penunggu Gunung Feihu, yaitu rubah terbang. Tak hanya itu, Guiyu juga ternyata merupakan anak dari Hu Yidao yang berhasil melarikan diri bersama peta serta kunci harta karun. Dan nama asli Guiyu adalah Hu Fai. Setelah 10 tahun meninggalnya Hu Yidao, Guiyu dengan sengaja membayar sekelompok bandit untuk menyembunyikan peta sebelum ia merebutnya kembali agar yang lain tak curiga. Setelah itu, ia juga mendatangi penginapan terlebih dahulu untuk merancang penyembunyian kunci. Guiyu kemudian membunuh Zheng menggunakan pedangnya. Gak lama kemudian, Bosu yang kembali hidup tiba-tiba muncul. Karena banyak yang belum tahu kalau Bosu menyimpan ular di dalam dirinya, dan dengan bantuan kelabang peliharaannya, Bosu bisa bangkit lagi. Keduanya kemudian mulai menyerang satu sama lain. Dan detik-detik saat Guiyu akan dibunuh Bosu, Qin Wang menikam Guiyu dan mendorongnya ke jurang. Namun sebelum itu, Qin Wang berhasil merebut kunci serta petanya yang kemudian ia berikan ke Bosu. Kini tinggal Bosu dan Qin Wen yang berhasil hidup. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya dan sampai di titik terakhir di mana harta karun itu berada. Namun sesampainya di sana, mereka tak menemukan apa-apa dan tempat itu hanya ditutupi oleh salju es. Kemudian saat Bosu memasukkan kuncinya ke sebuah batu, es-es di sekitar mulai longsor dan angin yang bertiup kencang menyapu semua salju hingga terlihat banyaknya emas di bawah lantai es. Qin Wen lalu mengungkapkan kalau tak ada pintu masuk untuk mengambil emas-emas tersebut. Dan jika Bosu nekat memecahkan lapisan esnya, maka Bosu akan jatuh ke dalam jurang bersama harta karun tersebut. Dan alasan Qin Wen mengetahui hal itu karena ia sebelumnya sudah datang duluan bersama Guiyu. Ia lalu melemparkan belati ke Bosu dan menendangnya, yang membuat mereka jatuh ke dalam pertempuran singkat. Tak makan waktu yang lama, Bosu kemudian muntah darah dan menyadari kalau ia telah diracuni oleh anak angkatnya sendiri melalui belati yang baru saja ia tancapkan. Dan dalam kesempatan itu, Guiyu tiba-tiba muncul sambil menusukkan pedangnya ke Bosu sedalam-dalamnya. Qin Wang kemudian membunuh kelabang-kelabang Bosu sehingga ia tak bisa membantunya bangkit kembali.
Tak puas dengan itu saja, Guiyu juga sebelumnya memasang bahan peledak dan mengaktifkannya sehingga Bosu meledak bersama harta karun tersebut. Di balik semua kejadian ini, Qin Wen dari awal memang bekerja sama dengan Guiyu karena sama-sama ingin balas dendam dengan Tao, Bosu, dan yang lainnya. Bagaimana tidak, Qin Wen ini ternyata merupakan putri kandung dari Miao Renfeng. Jadi keduanya sama-sama membuat rencana agar mereka saling bunuh. Karena mereka berdua tidak sanggup untuk membunuh penjahat-penjahat itu jika hanya mengandalkan kekuatan mereka saja. Dan untuk membalaskan dendam ke Raja Tian Guinong, Guiyu membawakan sekotak harta karun. Kemudian saat Raja Tian membukanya, ratusan kunang-kunang beracun bertebangan. Dan dengan menggunakan kekuatan Qin Wen, kunang-kunang itu membunuh Raja Tian beserta anak-anak buahnya. Film pun berakhir.